Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama kita. Ada Bu Nuri dan Kak Mario di sekolah minggu online. Yeah. Apa kabar semua adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Tentu kita semangat ya. Tetap semangat. Kita kembali lagi dalam sekolah minggu sekalipun online. Yes. Tapi tidak akan menghilangkan sukacita kita. Betul Pak Mario. Ya. Anak-anak juga seneng kan? Tentu, pasti dong Bu Nuri. Ya. Nah, kita mulai sekolah minggu kita ya. Kita persiapkan diri kita. Kita mau pujikan bersama dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Segala puji syukur. Kita mau bersorak haleluya. Kita puji nama Tuhan. Oke. Semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita ulangi. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Yuk angkat tangan kita sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita ulangi lagi yuk. Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Semuanya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Wah, belum apa-apa sudah keringetan Bu Nuri. Luar Semangat biasa ya berarti semangatnya ya. Tetap ampun. semangat. Kita pasti bersemangat dan kita yakin anak-anak juga bersemangat ya Bu Nuri ya. Amin. Pasti Oke. semuanya di rumah bersemangat Pak Mario. Kita mau melanjutkan sekolah minggu kita, oke? Yes. Oke. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu dan Bu Nuri akan memimpin di dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala, siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah kepadamu bersama dengan saudara-saudara dan keluarga kami. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang akan memimpin ibadah ini. Berkati ibadah ini sampai pada akhirnya nanti. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bu Nuri. Ya. Ini sudah minggu keempat Ya. dalam rangkaian masa Paskah kita. Betul. Dan sudah ada berapa pelajaran ya yang sudah kelewat ya? 1, 2, 3.
Tiga. Kita mau review sejenak ya. Oke, siap. Barangkali anak-anak juga masih ingat pelajaran di minggu yang pertama. Mbak Bu Nuri masih ingat? Ingat. Anak-anak ingat enggak? Ayo. Apa Ayo. Bu Nuri? Yang pertama cerita soal transfigurasi. Transfigurasi. Apa itu Bu Nuri? Transfigurasi itu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung bersama Bapak Musa sama Bapak Elia. Wajah Tuhan Yesus Bercahaya. Itu mau menunjukkan bahwa Yesus bukan cuma manusia biasa, Betul. tapi ia juga Allah yang memiliki semesta. Betul. Luar biasa ya. Sesudah itu di minggu kedua, sudah Yesus naik ke atas gunung, ia turun masuk ke kota Yerusalem. Ngapain itu Bu Nuri? Naik keledai. Lalu Masyarakat melambai-lambaikan daun palem. Itu minggu apa? Minggu Palmarum. Anak-anak pasti ingat. Pasti ingat. Oke. Nah, tapi selain minggu Palmarum ada kisah lain. Yang itu loh Bu Nuri, yang Yesus ambil kain lalu mengikatkan di pinggang. Ngapain itu Tuhan Yesus? Itu perjamuan malam terakhir. Oke. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu menjadikan kita contoh teladan nyata tentang kerendahan hati. Bahwa kita harus saling melayani satu sama yang lain. Oke. Minggu lalu pasti ingat dong adik-adik. Oke. Apa coba diingat-ingat dulu. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bener kan? Cocok. Yesus berdoa dan bergumul di Taman Getsemani menjelang ia ditangkap dan disalibkan. Karena itu minggu pagi ini kita akan belajar bersama bagaimana Yesus kemudian berjalan menuju ke bukit Golgota. Ia akan disalibkan dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Siap. Apa ya? Wah, suara saya lapar ternyata. Bukan. Apa ya? Dengar. Apa ya? Tuhan memanggil nama saya. Tuhan manggil namamu juga. Kita dipanggil untuk apa, Bu Nuri? Dengar, dia panggil nama saya, dia panggil namamu untuk melayani Tuhan bersama-sama. Untuk jadi anak-anak Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan, maka kita jawabnya ya. Oke, kita pujikan bersama. Dengar, dia panggil nama saya. Siap ya? Dengan semangat. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Yang lebih kencang. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Tuhan. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Luar
biasa ya Bu Nuri ya. Biasa. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tapi cinta sama anak-anak juga loh Pak Mario. Betul dong. Siap. Cinta semua karena Yesus mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Ia rela disalibkan untuk menebus dosa kita, untuk saya, untuk anak-anak, untuk semua orang. Untuk semua orang. Kita kembali lagi pujikan bersama dengan sukacita. Yesus disalib karena cintanya. Pakai gerakan ya. Bu Nuri, gerakannya Bu Nuri. Yesus disalib karena cinta saya. Cinta saya. Cinta saya. Cinta saya. Cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Dosa dihapusnya. Lagi. Loh, bentar Bu Nuri. Oh, kayaknya ada yang salah deh. Kok Sebagai salah sih? anak-anak Tuhan, masa Tuhan Yesus cuma cinta saya, cinta saya. Berarti enggak cinta kamu, enggak cinta anak-anak dong Bu Nuri. Oh iya ya. Kayaknya kita perlu tambahi ya. Oke, Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta kita. Oke. Kita siap. pujikan bersama Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, Cinta kamu. cinta kamu, Cinta kita. kita. Yesus disalib karena cinta saya, Cinta kamu. dosa dihapuskan. Yesus disalib, Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta kita. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya. Yesus disalib karena cinta saya, Cinta kamu. cinta kamu, Cinta kita. kita. Yesus disalib karena cinta kita, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Sekali lagi, dosa dihapuskan. Sudah capek? Belum dong. Kita Tetap semangat. harus tetap semangat karena Yesus sangat mengasihi kita nih Bu Nuri. Betul Pak Mario. Tandanya apa coba kalau Yesus mengasihi kita? Yesus mau disalib, ada Oke. tanda paku di kaki dan di tangan. Tanda paku Di kaki dan di dan di tangan. Serem enggak ya lihat tanda tangannya Tuhan Yesus bolong karena paku? Serem ya. Serem Pasti ya. keluar darahnya. Iya, tapi kalau kita melihat tanda paku dan tanda lambung yang bolong itu, kita harus ingat bahwa itulah cinta Tuhan pada Iya. kita, anak-anaknya. Kita pujikan bersama ya, sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan pada kita. Siap. Ada gerakannya Pak Mario. Oke Bu Nuri, silakan. Tanda paku di kaki dan tangan, Tanda cinta. tanda cinta, Tanda cinta. Tanda tombak. tanda tombak menusuk di pinggang, Tanda cintanya Tuhan. cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna selamatkan. Guna selamatkan yang ikut Dia. Selamatlah orang Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan, Tanda tanda cinta. cinta, tanda cinta, Tanda tombak. tanda tombak menusuk di pinggang, Tanda cintanya Tuhan. tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna selamatkan. Guna selamatkan ikut Dia. Selamatlah orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Lagu ini luar biasa bagi
Kak Mario, Bu Nuri? Sama Bu Nuri juga, karena menurut Bu Nuri Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Sampai dia rela disalib. Itu kan sakit Pak Mario. Iya. Dan itu pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Adik-adik percaya, adik-adik merasa dikasihi Tuhan, karena itu kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Nah, tiba saatnya bagi kita adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan bersama, dan kita akan pujikan bersama pujian kubri persembahan. Karena ketika kita memberikan persembahan, kita mesti bersukacita, bersyukur. Hati kita mesti bersukacita, rela. Ya dong? Betul. Mosok kita mau ngasih persembahan, enggak rela Tuhan. Oh, nggak boleh, Nggak karena bisa. Tuhan kan sudah memberikan kita berkat melalui mama papa, ya kan? Betul. Kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kubri persembahan, nyanyian yang akan mengiringi persembahan kita. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji dan selamat. Kubri persembahan, di persembahan Pada Tuhanku, sambil puji Juru Selamatku. Intro. Kita ulangi lagi kubri persembahan. Kubri persembahan Pada Tuhanku, pada Tuhanku, sambil puji Yesus, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Juru Selamatku. Ya, oke, adik-adik, persembahan kita sudah dikumpulkan. Ya. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa persembahan, dan sekaligus kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita boleh belajar bersama Mendengarkan tentang firman firman Tuhan. Bagus. Ya, Bu Nuri, kita berdoa bersama. Yuk, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami mengucap syukur karena hidup kami dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberkati papa mama sehingga mereka boleh memberikan kami makan, minum, pakaian, dan segala sesuatu yang kami butuhkan. Inilah persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh fokus, kami boleh konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan bersama boleh menolong kami dan membuat kami mengerti bagaimana kami harus menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Oke, adik-adik, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Fokus, dan kita akan belajar bagaimana Tuhan melalui firman-Nya mengajarkan pada kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang setia. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mario di Sekolah Minggu Online hari ini. Nah, adik-adik, Kak Mario hari ini mau bercerita tentang tema Via Dolorosa. Tahu enggak apa artinya? Ayo, siapa yang tahu? Apa ya Via Dolorosa? Oke, daripada adik menebak-nebak dan kemudian salah, tebak-tebak berhadiah, ya. Kak Maria akan mulai cerita hari ini dengan menceritakan sebuah kisah.
Nah, adik-adik, suatu hari seorang ayah mengajak anaknya berjalan-jalan ke sebuah tempat. Nah, mereka kemudian mulai berjalan, mulai melangkah jauh, masuk ke sebuah lorong hutan, dan perjalanan yang mereka tempuh tidak mudah. Ada banyak kerikil-kerikil tajam yang menusuk kaki anak ini. Kemudian mereka harus melewati semak belukar yang duri-durinya juga menyakitkan kaki dari si anak ini. Bahkan kemudian perjalanannya begitu jauh sampai si anak kemudian mengeluh pada ayahnya. Ayah, kok ini tidak tiba-tiba, kok tidak nyampe-nyampe, kita mau kemana sih? Kakiku sudah capek, kakiku sudah sakit, ada banyak duri, ada banyak batu. Sudah ayah, kita pulang saja. Tapi ayahnya dengan sabar kemudian katakan pada si anak ini, sabar dulu, kamu pasti akan melihat sesuatu yang sangat indah. Nah, si anak kemudian bersabar walaupun ia merasa kesakitan dan merasa lelah yang luar biasa. Selangkah demi selangkah kemudian ayah dan anak ini berjalan sampai akhirnya tiba pada sebuah tempat di sebuah danau yang sangat-sangat indah. Dan danau ini masih sepi, tidak ada pengunjungnya. Dan anak ini terkagum-kagum melihat pemandangan danau yang sangat luar biasa ini. Nah, mereka menikmati waktu bersama, mereka kemudian menikmati teduhnya di bawah pohon, mereka menikmati udara segar di danau tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, si anak ini kemudian bertanya pada ayahnya, ayah, tempat tadi itu kan bagus, tapi kenapa tidak ada orang di sana? Sang ayah lalu katakan, benar, tempat itu memang bagus, tapi tidak semua orang mau berjalan dengan susah payah untuk mencapai tempat itu. Itulah kenapa tempat yang begitu indah itu sepi, tidak ada orang. Karena tidak banyak orang mau berjalan jauh, bahkan berjalan sampai kesakitan. Karena ada banyak duri, ada banyak kerikil, dan jalannya penuh dengan lumpur. Nah, adik-adik, itulah sebuah kisah yang mau kita pelajari, bahwa untuk tiba pada sebuah tempat yang indah, sebuah pemandangan yang luar biasa, dibutuhkan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia mau menyelamatkan manusia, ketika ia mau menebus dosa dan kesalahan manusia. Ia harus menempuh jalan derita sengsara yang tidak mudah. Kita baca dulu ya satu teks Alkitab kita hari ini. Kita buka bersama adik-adik dari Lukas pasal 23 ayat 33. Lukas 23 ayat 33. Kak Mario mau ajak adik-adik untuk membaca bersama di rumah ya. Kita baca bersama Lukas 23 ayat 33. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Itulah perjalanan yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Yesus harus disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa Kak Mario, dosa adik-adik, dan dosa kita semua. Nah, tapi sebelum Yesus disalibkan, adik-adik, ada sebuah perjalanan yang sangat-sangat panjang yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kita urutkan ya perjalanannya apa saja. Yang pertama, masih ingat pelajaran minggu lalu toh? Yesus ada di Taman Getsemani, ia sedang bergumul dan berdoa sangat berat
sampai keringatnya bertetesan seperti darah. Luar biasa pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Sesudah di Taman Getsemani, rupanya Yesus kemudian ditangkap oleh para imam-imam Yahudi dan juga para pengawal Romawi. Untuk apa? Karena mereka menangkap Yesus, menuduh Yesus melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan ini dilakukan atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Setelah ditangkap, yang ketiga Yesus kemudian diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi, namanya Sanhedrin. Di Mahkamah Agama itu Yesus diperolok-olok, dihina, direndahkan, dan Yesus tidak dipercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi adik-adik, tidak cuma itu saja. Ketika Yesus sedang di Mahkamah Agama, yang paling menyakitkan hati Tuhan Yesus adalah karena Petrus, murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus, justru menyangkalnya sebanyak berapa kali? 3 kali. Petrus menyangkal Tuhan Yesus ketika Yesus ada di tengah Mahkamah Agama. Petrus katakan, bukan, aku bukan murid Yesus. Petrus ketakutan. Dan ini tentu menyedihkan hati Tuhan Yesus. Sakitnya tuh di sini adik-adik, karena dihianati, karena disangkal oleh Petrus. Belum sampai itu saja. Setelah dari Mahkamah Agama Yahudi, Yesus kemudian dibawa ke Pontius Pilatus. Di sana Yesus ditanyai macam-macam. Dan sesudah dari Pontius Pilatus, Yesus kemudian diserahkan kepada Herodes, bawahan Pilatus. Dari Herodes, Yesus dibalikkan lagi ke Pontius Pilatus. Bayangkan adik-adik, dibawa ke sini, dilempar ke sana. Sudah di sana, harus ke sana lagi. Nah, ketika diadili yang kedua kali di depan Pontius Pilatus, karena tidak ditemukan kesalahan, tapi masyarakat banyak menuntut supaya Yesus dijatuhi hukuman. Akhirnya yang paling menyakitkan dan menyedihkan juga, Pontius Pilatus kemudian menawarkan kepada orang banyak, pilih Yesus atau Barabas, seorang penjahat yang luar biasa. Dan orang banyak yang ikut mengadili Yesus berseru, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Sungguh menyedihkan, bukan? Yesus seorang yang baik, seorang yang tulus hatinya, seorang yang mengasihi manusia, harus ditukar oleh seorang penjahat, Barabas. Dan dari pengadilan Pontius Pilatus yang kedua kali itulah kemudian Yesus diserahkan kepada pengawal. Tidak sampai itu saja. Rupanya oleh pengawal Yesus kemudian dianiaya, dipukul, didera. Bahkan para pengawal ini memakaikan mahkota duri ke kepala Yesus, yang durinya itu menusuk kepala Tuhan Yesus. Tidak itu saja, Yesus kemudian dipakaikan jubah untuk dibawa menyusuri jalan Yerusalem sampai ke bukit Golgota, tempat yang disebut oleh Lukas sebagai tempat tengkorak. Kenapa tempat tengkorak? Karena biasanya banyak orang dijatuhi hukuman mati di tempat itu yang disebut dengan Golgota atau tempat tengkorak. Adik-adik coba bayangkan perjalanan Tuhan Yesus. Luar biasa toh, dari malam Taman Getsemani sampai Yesus akhirnya disalibkan. Itulah jalan derita sengsara, Via Dolorosa,
yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib. Pertanyaannya lalu, mengapa Yesus harus menempuh jalan derita sengsara? Kita semua pasti sudah tahu jawabannya. Apa adik-adik? Apa? Hah? Kak Mario enggak dengar? Ya, Yesus menempuh jalan derita sengsara karena Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Mario, mengasihi Papa Mama, mengasihi semua manusia yang mau percaya kepadanya. Itulah bukti kasih Allah pada kita. Sarangnya kasih Allah pada kita. Dan kasih itu diwujudkan karena Yesus mau menempuh jalan derita sengsara mulai dari Taman Getsemani sampai tempat tengkorak atau Bukit Golgota. Ia dihina, ia diludahi, ia diejek, ia direndahkan, diberikan mahkota duri, dipakaikan jubah bagaikan seorang raja, tapi itu sebagai sebuah penghinaan. Diarak di tengah jalan dengan memikul salib yang luar biasa sampai dipukul dan akhirnya tiba di tempat tengkorak, ia disalibkan. Perjalanannya kelihatannya singkat, tapi perjalanan singkat itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa demi adik-adik, demi Kak Mario, demi kita semua. Kalau Tuhan mengasihi kita luar biasa, kalau Tuhan mau berkorban untuk kita, kalau Tuhan mau disalibkan untuk kita, pertanyaannya, apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, apa buktinya? Ayo, apa bukti adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab? Apa buktinya? Ya, bukti kita mengasihi Tuhan Yesus yang pertama itu kita mau memberikan waktu kita untuk Tuhan. Contohnya apa? Contohnya ini, kita lagi nonton asik, nonton TV, kartun. Tapi waktunya sudah waktu sekolah minggu. Orang tua bilang, ayo sekolah minggu sudah waktunya. Tunggu dulu sih ma, tunggu dulu sih pa. Itu adik-adik tidak mau berkorban, tidak mau memberikan waktu buat Tuhan. Tapi begitu adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik mau meninggalkan TV, mau meninggalkan sesuatu yang adik-adik senangi, lalu kemudian beribadah kepada Tuhan. Selain memberikan waktu, kita bisa memberikan apa ya? Coba dipikir. Memberikan uang buat Tuhan. Loh, gimana caranya, Kak? Kita bisa menyisihkan, bukan menyisakan. Menyisihkan itu berarti mengkhususkan uang kita buat Tuhan, dipakai untuk persembahan ataupun untuk menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan yang ketiga, kita juga bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan. Contohnya apa? Kalau kita diminta untuk melayani Tuhan, nyanyi, kita siap laksanakan. Kalau kita diminta untuk berdoa, siap laksanakan. Waktunya saat teduh, baca Alkitab dan berdoa bersama dengan papa mama, siap laksanakan. Itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus. Termasuk juga adik-adik ketika kita mau mendengarkan perintah orang tua, ketika kita mau menghormati orang tua. Itu juga adalah bentuk dan cara kita mengasihi Tuhan Yesus melalui orang tua kita. Kalau Tuhan Yesus mau berkorban untuk adik-adik dan untuk kita semua, Ia mengasihi kita dengan luar biasa. Maukah adik-adik juga mengasihi Tuhan dengan rela berkorban dan memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus?
Nah, jangan lupa ayat hafalannya buat adik-adik di rumah. Dari Roma pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Roma 4 ayat ketujuh. Sudah dibuka? Roma 4 ayat yang ketujuh. Yuk dibuka bersama, terus kita baca bersama ya. Sudah? Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Yuk kita apalin bersama ya. Roma 4 ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat yang ke-7. Diapalin ya. Nah, adik-adik jangan lupa tetap berdoa. Berdoa untuk papa mama ya. Berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk gereja, berdoa juga untuk orang-orang yang ada di sekitar adik-adik semua, supaya bangsa dan negara kita bisa bebas dari pandemi corona. Kita sehat, kita kuat, dan kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Oke, Bu Nuri. Yap. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Iya. Kita juga sudah berdoa. Iya. Tapi sebelum kita pulang, Bu Nuri, hari ini kita belajar apa ya dari firman Tuhan? Tentang pengorbanan Tuhan Yesus melalui jalan kesengsaraan, Pak Mario. Jalan penderitaan, Yesus masuk melewati pusat kota Yerusalem Ya. menuju ke Golgota. Untuk siapa? Untuk menebus dosa kita, dosanya Bu Nuri, Pak Dosanya Mario, Kak Mario, dosanya anak-anak, dan dosanya dosa Papa. kita semua. Dan itu dilakukan karena kasihnya kepada kita. kasihnya kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Pasti. Oke, karena kita sudah dikasihi Tuhan, maka kita harus juga mengasihi Mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus. Kita mau berkorban untuk Tuhan, kita mau berikan waktu kita untuk Tuhan, kita mau menyisihkan uang kita untuk Tuhan, Betul. kemuliaan nama Tuhan, dan kita mau memberi hidup kita untuk Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Kita pujikan bersama untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus turun dari surga? Masuk dunia gelap penuh celah. Dunia gelap penuh celah. Berdoa dan bergumul. Bergumul dalam taat. Cawan pahit pun diterimanya. Cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera. Dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus yang mati bagi saya? Apa jawabannya? Kasihnya. Ya karena kasihnya. Sekali lagi ya, mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus turun dari surga? masuk dunia gelap penuh celah. Dunia gelap
Yesus menderita di neraka, dan mahkota duri pun dipakainya. dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Katakan karena kasihnya. Kasihnya yang sekali lagi kita mau katakan karena apa? Kasihnya. Kasihnya yang karena kasih. Lebih keras lagi adik-adik. Kasihnya yang karena kasihnya. Karena kasihnya ya. Karena kasihnya yang begitu besar, ia rela mati bagi keselamatan dunia. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik. Kita akan berdoa dan memohon berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh beribadah. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan pada orang tua kami, sehingga papa mama maupun opa dan oma kami, hidup mereka diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan kiranya berkati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tidak bandel, anak-anak yang mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan yang diperintahkan oleh orang tua kami. Dan kiranya di rumah kami masing-masing, kami juga boleh tekun dan rajin untuk belajar, sehingga kami menjadi anak-anak yang pandai di sekolah kami masing-masing. Tuhan, di tengah pandemi corona ini, Tuhan juga kiranya berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, supaya tubuh kami kuat, supaya tubuh kami sehat. Kami boleh menangkal virus-virus yang membuat kami sakit, sehingga kami menjalani hidup kami dengan tubuh yang sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya hari-hari depan yang akan kami jalani, Tuhan sendirilah yang akan menuntun, Tuhan sendirilah yang akan memberkati kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami dan rela mati disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Jangan lupa Cuci tangan yang bersih, makan yang sehat, yang cukup sampai kenyang. Tidur juga harus cukup. Berapa jam Mbak Nuri? 8 jam. 8 jam ya Bu Nuri. Jangan lupa tidur yang cukup 8 jam. Selain itu apa yang lagi yang perlu? Minum vitamin. Selain minum vitamin, yang tidak kalah penting dari semuanya, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita tetap harus berdoa kepada Tuhan, memohon agar kita dilindungi, dijagai, dan diberkati oleh Tuhan. Ingat ya adik-adik, pesannya jangan lupa untuk
menjaga diri adik-adik, jaga kesehatan, dan jangan banyak keluar main. Tetap tekun belajar supaya adik-adik tidak ketinggalan pelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, kita sampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.